Balik lagi di Gudang Aib. Emang paling bener haters itu harusnya didiemin aja ya. Gue dari dulu banyak yang sebel di Twitter, di TikTok juga gue sering dihujat Gen Z, di Instagram juga gue sering di DM orang ngomel-ngomel. Gak pernah ada yang gue respon. Dulu ada cewek tersinggung banget sama konten Jaksel gue, sampai bikin 2 tweet pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, dan tweetnya lumayan viral di Twitter. Gue gak ngerespon apa-apa, dan itu udah yang paling bener gitu. Karena ternyata sekalinya kita ngerespon haters, bisa jadi itu malah bikin kita malu sendiri. Dan lagian emang kalau ada orang sebel atau kritik ke kita nggak ada kewajiban untuk ngerespon atau mendengar gitu. Maksudnya jangankan kita, pemerintah. Jadi kemarin itu gue tuh kan udah lama ya nggak ada yang sebel sama gue di Twitter. Tapi kemarin tahu-tahu ada orang nge-mention gue bilang, Oza Rangkuti, mau lo lahir di selatan atau lo dari luar, kayak konten Jaksel lo katrok. gue tuh hampir nggak pernah tersinggung sama omongan haters gue, tapi gue nggak tahu kenapa yang satu ini kok gue sebel gitu. Maksudnya gue ini udah lama loh nggak bikin konten Jaksel di TikTok, kenapa ini orang baru sebel sekarang? Dan pas gue lihat cara dia reply orang lain juga, dia tuh kayaknya nggak ngerti kalau konten Jaksel gue tuh ngeledekin gitu. Dia pikir tuh gue emang beneran anak Jaksel yang demen clubbing dan bungkus-bungkus cewek dan broken home dan bangga. Mungkin dia pikir gue sehari-hari emang beneran ngobrol pakai bahasa yang gue bercandain di TikTok. Ya mana ada orang kayak gitu, digebukin warga kali kalau ada. Maksudnya udahlah lu nggak ngerti, lu telat nonton, lu ngatain gua lagi. Gua ngerasa sebelnya di situ. Gua langsung mikir kayaknya gue pengen reply deh yang satu ini. Akhirnya gue buka lah profilnya dia, gue baca nickname-nya, tweet-tweetnya, gue baca-baca dikit, prof pic-nya gue buka. Nah prof pic-nya tuh orang lagi main handphone sambil pakai jubah mandi hotel itu. Nah yaudah dari situ aja tuh gue pikir tuh. Jadi gue reply, foto lo aja main handphone pakai baju mandi, goblok. Udah tuh gue kirim. Bah itu udah ngerasa keren banget bray. Udah gue merasa kayak udah savage banget gitu. Habis itu gue tutup Twitter kan. Nah pas gue buka Twitter lagi, tweet gue rame, banyak yang reply, banyak yang retweet. Gue pikir gila nih pasti banyak banget orang belain gue nih. Pasti si haters gue nih lagi dikata-katain. Gue pikir kayak begitu, tapi ternyata itu Raul Lemos woy. Lihat fotonya dulu blok. Oza itu foto palsu woy. Itu lakinya Mbak Kade. Ini Oza kegocek Raul Termos beneran gak sih WKW? Itu Raul Lemos, tolol anjing. Dan banyak lagi komen serupa kayak gitu, karena itu ternyata emang fotonya ya Raul Lemos. Bahkan si haters yang gue katain juga balas, gue maafin kok Bang Oza kalau lo nggak tahu Raul Lemos, tapi konten Jaksel lo yang paling asik itu tetap katro. Dan mungkin itu pertama kali dari gue memulai podcast ini gue ngerasa malu men. Thanksin. Kok gue bisa nggak tahu itu Raul Lemos ya? Gue sering banget ngatain atau mempermalukan SJW dan haters di akun ini, tapi ini baru pertama kali gue dipermalukan oleh haters gue sendiri. Rekor lo untuk Yarlo Parlente ya akunnya. Itu malu banget, gue udah nge-tweet ternyata kegocek gitu. Itu rasanya kayak udah bikin lagu romantis buat istri gue terus kegap selingkuh 200 juta. Atau kayak nuduh orang ngelakuin pelecehan seksual ke gue, ternyata guanya yang skizo. Atau kayak ngefitnah orang di persidangan terus jangan deh gitu. Katanya maksudnya Raul Lemos gitu. Siapa yang nggak? Pantes gue pas lihat fotonya gue pikir wah tumben nih haters gue udah tua begini. Biasanya Gen Z problematik yang sebelah sama gue. Dan gue bukannya nggak tahu Raul Lemos ya, gue tahu Raul Lemos siapa. Dia legend man, dia orang yang berhasil nikung Anang. Cuman mungkin gue nggak hafal aja mukanya karena kita jarang mikirin. Lu sesering apa sih mikirin Raul Lemos sehari-hari ya kan? Dan buat Yarlo Parlente juga lagi kenapa foto lu Raul Lemos sih bangsat? Maksudnya lu kan akun alter nih, nggak avatar Korea kayak apa pemain bola gitu atau kartun-kartun gak jelas kayak anime gitu atau apa ya, kenapa harus spesifik Raul Lemos gitu loh? Asli itu malu banget bro. Gue pas baca tweet-tweet itu tuh gue ngerasa kayak dunia tuh berhenti, terus semua hal di sekitar gue tuh hilang jadi cuman item doang. Dan gue ngerasa kayak di samping kiri kanan gue tuh kayak tiba-tiba ada Titu dan mereka bilang ke gue, malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu oh Lemos, kamu ketahuan bohong. Ini pelajaran sih. Ini pelajaran buat gue di podcast Kesel aja ini. Podcast ini pernah dikepung pihak berwajib di kolom komentar, pernah pengen dilaporin sama Lutfi Agizal, pernah diomelin sama SJW mental health di Twitter dan TikTok. Tapi emang bener ternyata pelajaran itu datang dari tempat-tempat yang gak kita duga. Yarlo Parlente dimanapun lu berada, fuck you dan thank you. Lu memberi pelajaran bahwa terkadang mungkin kita pikir kita memberikan punchline, ternyata kita sendiri punchline-nya. Kita bilang orang goblok, ternyata kita yang tolol. Kita ngeklaim diri kita sendiri sebagai penguasa Jaksel, ternyata anak kita naik Rubicon terus mukulin orang.